Ibu hadirin hadirat semuanya, kembali saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama kembali berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting ini dalam rangka tarbiyat online. Sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan bahwa di Rabu ketiga setiap bulannya ini kita akan membahas mengenai buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Seperti kita ketahui bagaimana pentingnya kita memahami buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam, sampai beliau sendiri menekankan kepada kita agar kita senantiasa menelaah atau membaca buku-buku beliau itu ya setidak-tidaknya 3 kali. Ya. Jadi kalau kita tidak menelaah, membaca buku-buku beliau ya minimal 3 kali, itu diragukan keimanan kita. Karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, usahakanlah ya di dalam waktu luang kita, ya, kita untuk mutolaah ya, atau membaca, ya, mempelajari buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Karena inilah satu-satu harta yang paling berharga yang oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah berikan kepada kita semuanya. Hazanah ini akan kita dapat, hazanah ini akan kita raih, bisa kita peroleh kalau kita menggalinya. Ya, dalam salah satu wahyu beliau dikatakan bahwa hazanah ini akan aku berikan kepada siapa yang menginginkan. Artinya ada gairat dari kita, ada keinginan dari hati kita untuk mendapatkan buku tersebut ataupun untuk membuka ilmu-ilmu tersebut. Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Ya. Di dalam materi atau pembahasan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam ini, seperti di bulan yang lalu sudah saya sampaikan, ya, bahwa buku-buku beliau itu begitu banyak sekali. Ya, di antaranya ada Ruhani Hazain, ya, yang dibuat beberapa jilid, kemudian juga ada Malfuzat, ya, ada juga Majmu'ah Istiharah, ya, dan ada juga Maktubat Ahmad. Ya, ini adalah buku-buku yang beliau tulis, ya, dan bukan 1-2 jilid, ya, ada yang sampai puluhan jilid. Ya, Ruhani Hazain saja sampai 23 jilid. Ya. Kemudian Malfuzat pun itu sampai dibuat 10 jilid, ya. Belum lagi Majmu'ah Istiharah, ya, itu ada lebih kurang 3 jilid. Ya. Dan Maktubat Ahmad pun ataupun yang berisi surat menyurat, korespondensi Imam Mahdi pun itu ada 4 jilid. Ya. Kalau ditotalkan semuanya jumlah halamannya itu lebih daripada 20.000 halaman. Ya. Inilah harta Imam Mahdi yang diberikan kepada kita. Ya, kita tahu meskipun masih sedikit, masih sangat minim sekali, mungkin beberapa persen yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, itu kita yang sudah ada yang kita baca. Ya, sebagai bentuk rasa taat kita kepada huzur, ya, untuk menelaah ataupun membaca buku. Baiklah, saya akan kembali melanjutkan pengenalan tentang buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan mengenai perkenalan dari buku Barahin Ahmadiyah. Ya, jadi buku Barahin Ahmadiyah ini, ya, ada di dalam Ruhani Hazain beliau, ya, dan ditulis beberapa jilid mengenai Ruhani Hazain ini. Untuk sedikit mereview atau mengulanginya lagi, saya akan sampaikan bahwa apa sebetulnya pokok dari
atau isi dari buku Ruhani Hazain tersebut. Di sini Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa buku ini membahas semua bukti-bukti yang didasarkan pada dasar-dasar pengetahuan keagamaan, dan semua bukti itu jika dirangkum akan menggambarkan apa itu Islam. Ya, ini rangkuman ataupun salah satu isi yang penting dari buku Barahin Ahmadiyah. Dan kita tahu kan buku Barahin Ahmadiyah buku yang begitu sangat menggemparkan. Kenapa saya katakan menggemparkan? Karena memang ini membuat orang-orang Islam itu merasa ada kekuatan kembali, ya, merasa memiliki kehidupan kembali, ya, dengan dibuatnya buku Barahin Ahmadiyah oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian apa pokok dari buku Barahin Ahmadiyah yang selanjutnya? Jadi di dalam buku ini merangkum 300 bukti-bukti kebenaran Islam yang bersifat kuat, ya, konklusif dan meyakinkan. Nah, jadi di sini isinya itu lebih dari 300 bukti-bukti tentang kebenaran Islam. Ya, jadi Hazrat Masih Maud membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang hidup. Islam itu adalah memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Nabi yang hidup, kemudian juga memiliki Allah Ta'ala, Tuhan yang hidup. Ya, dalam buku inilah beliau rangkum, ya, bukti-bukti mengenai bagaimana kekuatan Islam ataupun untuk lebih meyakinkan tentang Islam ini. Kemudian isi pokok yang berikutnya, buku ini menjawab tuduhan, cemoohan, keberatan, dan pandangan miring dari para musuh Islam seperti kaum Yahudi, Kristen, Parsi, Arya, Brahmana, penyembah berhala, ateis, penganut naturalis atau kebatinan, dan mereka yang tidak beragama. Nah, coba bisa dibayangkan, ya. Jadi di dalam buku ini menjawab semua keberatan-keberatan ataupun tuduhan-tuduhan dari agama selain daripada agama Islam. Ya, baik dari itu Hindu, dari Kristen, kemudian juga dari Arya, dari Brahmana, bahkan dari ateis sekalipun, di dalam buku Barahin Ahmadiyah ini disampaikan ataupun dijawab oleh Hazrat Masih Maud tentang keberatan-keberatan ataupun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Islam. Isi yang berikutnya mengenai buku Barahin Ahmadiyah ini, ya, bahwa buku tersebut membahas diskusi tentang dasar-dasar keimanan para pengikut agama yang lainnya. Nah, ini beliau menyampaikan bahwa bagaimana sebetulnya dasar-dasar keimanan para pengikut agama yang lain itu. Ya, artinya ingin membandingkan bagaimana dengan dasar keimanan Islam. Ya, kalau Islam itu memiliki dasar keimanan yang lebih kuat dibandingkan dengan pengikut agama yang lain. Yang berikutnya, buku itu mengemukakan penjelasan daripada rahasia-rahasia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaan dan keunggulan Al-Quran dijelaskan secara gamblang. Ya, jadi di dalam buku Barahin Ahmadiyah ini, Hazrat Masih Maud menjelaskan bagaimana rahasia-rahasia dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali maknanya, banyak sekali isyarahnya. Dan beliau sampaikan bagaimana penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tafsirkan, beliau uraikan dengan panjang lebar, ya, sehingga Islam itu memiliki satu keunggulan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan bisa menjelaskan segala sesuatu hal, segala sesuatu permasalahan dengan secara gamblang. Kemudian berikutnya di dalam buku Barahin Ahmadiyah ini, ya, semua pembahasan diulas secara sangat persuasif dan halus serta sejalan dengan aturan-aturan diskusi. Semua hal yang disampaikan secara masuk akal sehingga memudahkan untuk memahaminya. Nah, jadi susunan ataupun runutnya, ya, dari pembahasan buku Barahin Ahmadiyah ini di sini sejalan dengan aturan-aturan diskusi sehingga memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada para pembacanya. Hadirin hadirat sidang terbiat yang berbahagia. Selanjutnya di dalam jilid yang ketiga, ya. Jilid yang ketiga dari buku Barahin Ahmadiyah ini membahas keadaan yang menyedihkan umat Muslim, di mana Hazrat Masih Maud sangat prihatin dengan kondisi umat seperti sekarang ini. Ya, buku tersebut mengulas bukti-bukti internal dan eksternal tentang kebenaran dan keunggulan Al-Quran.
Topik tersebut dibahas panjang lebar disertai banyak sekali catatan-catatan pikir yang detail tentang tiap permasalahannya. Nah, ini resume ataupun isi buku Barahin Ahmadiyah dari jilid yang ketiga, ya. Menguraikan ataupun menjelaskan bagaimana kondisi umat Islam saat itu. Ya, memang sangat menyedihkan dan juga sangat memprihatinkan, ya. Ya, ini dibahas oleh Hadrat Masih Salam, ya, baik secara internal ataupun secara eksternal melalui bukti-bukti yang beliau sampaikan. Jadi di dalam jilid yang ketiga buku Barahin Ahmadiyah. Kemudian di dalam jilid yang keempat, ya, dimulai dengan daftar topik yang akan diulas dalam buku itu. Ya. Buku ini menyinggung bukti-bukti perlunya bimbingan wahyu ilahi dan menekankan bahwa kesempurnaan keimanan serta keberadaan Tuhan merupakan kunci bagi keselamatan, di mana hal ini bisa dicapai melalui wahyu ilahi. Ya, nah ini di dalam jilid yang keempat. Ya. Jadi di dalam jilid yang keempat ini terdapat rincian, ya, bagaimana supaya bukti-bukti ataupun segala sesuatu itu perlu dari bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam jilid yang keempat Hadrat Masih merincinya, ya, bahwa bagaimana di situ ada satu bimbingan, ada satu bentuk bimbingan, ya, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk istilahnya diulas di dalam topik tersebut. Nah, kemudian buku tersebut juga mengemukakan kesempurnaan dan keunikan penafsiran surat Al-Fatihah serta beberapa ayat yang lainnya. Ya. Bahwa ajaran Islam dalam buku Weda umat Hindu tidak mengenal makna keesaan, bahwa Tuhan Hindu yaitu Pandit Dayanan, ya, akan bungkam dan kabar gaib tentang kematiannya yang sudah diumumkan pada banyak orang telah terjadi. Ya. Kemudian risalah tentang perbandingan ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Kitab Perjanjian Baru, ya, beberapa kabar gaib telah diumumkan sebelumnya, mukjizat Nabi Isa alaihissalam serta apa yang dimaksud dengan keselamatan hakiki dan bagaimana cara mencapainya. Ini juga merupakan bagian dari isi buku Barahin Ahmadiyah, yang mana juga di situ terdapat bagaimana nubuatan-nubuatan tentang orang-orang yang memusuhi Islam, ataupun orang-orang yang selalu mencaci maki ataupun menghina yang mulia Rasulullah SAW. Ya. Dan memang di situ banyak kabar-kabar gaib yang sudah terjadi pada masanya. Nah, mengenai jilid yang keempat ini, di akhirnya beliau mengatakan bahwa catatan yang diberi judul Kami dan buku kami, ya, di dalamnya beliau menyatakan bahwa ketika beliau memulai penulisan buku ini, keadaan lingkungan sudah berbeda dengan keadaan saat itu. Beliau menyatakan bahwa beliau mengalami kejadian manifestasi Tuhan seperti yang juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau mendengar suara yang mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Ya, ini masih pembahasan di dalam jilid yang keempat. Dan sejak itu, semua rahasia keagungan keimanan dibukakan kepada beliau. Sesuatu di luar jangkauan akal dan kemampuan berpikir manusia. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa beliau tidak lagi mengendalikan penulisan buku tersebut dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengetahui bagaimana kelanjutannya. Nah, ini dalam jilid yang keempat itu luar biasa bagaimana curahan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau melanjutkan penulisannya ini. Ya. Sampai beliau mengatakan bahwa aku sendiri pun, ya, tadi mengalami sesuatu yang dialami oleh Nabi Musa. Ya, artinya ada satu bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala pun manifestasi Tuhan datang kepadanya, sehingga beliau mendapatkan wahyu yang mengatakan bahwa sesungguhnya akulah Tuhanmu. Ya. Nah, jadi di dalam buku jilid yang keempat ini, ya, begitu sangat luar biasa bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala datang bertubi-tubi kepada beliau. Dan kemudian masih mengenai buku Barahin Ahmadiyah, di dalam jilid yang kelima, ya, yang dicetak 23 tahun kemudian setelah jilid yang keempat. Nah, ini agak sedikit unik, ya. Coba bisa dibayangkan Barahin Ahmadiyah itu ada 4-5 jilid, ya. Jilid yang 1, 2, 3 itu bersusunan, tahunnya tidak terlalu berjauhan. Tetapi untuk jilid yang kelima ini, ya,
ini 23 tahun rentang waktunya dari jilid yang keempat ke jilid yang kelima. Nah, ini ada rahasia apa sebetulnya? Ya, tentu ini ada rencana Allah Subhanahu wa taala di dalam penulisan buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kelima tersebut. Dan sini disampaikan bahwa jilid yang kelima diawali dengan deskripsi atau penjelasan tentang kebenaran dari suatu agama yang benar dan hidup, serta menekankan bahwa suatu agama yang benar dan hidup harus memiliki manifestasi atau penampakan mukjizat berupa kata dan tindakan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, agama palsu yang tidak hidup dengan sendirinya tidak akan memiliki manifestasi seperti itu. Nah, jadi di dalam buku jilid yang kelima ini, di sini beliau menekankan bahwa bagaimana agama yang hidup itu pasti memiliki penampakan dari Tuhan yang hidup. Ya, tapi sebaliknya kalau dia agama itu tidak diridhoi oleh Subhanahu wa taala, artinya dia tidak hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah bisa memberikan penampakan kepada ataupun manifestasi kepada Tuhan yang hidup dari agama tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu Hazrat Masih Maud itu banyak memberikan bukti dari ajaran-ajaran ya kepada kita semuanya, ya. Bahkan kepada orang-orang di luar Islam, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan sekalipun, ketika ilmu beliau sampai kepadanya, kemudian dirasapi oleh hatinya, beliau merasakan bahwa bagaimana adanya manifestasi dari Tuhan yang hidup. Ya, beliau bisa memberikan bukti bagaimana bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu bersama dengan kita. Dan memang inilah fungsi agama yang hidup itu seperti itu. Ya, bisa menyambungkan antara kita dengan Haliknya, dengan penciptanya, dengan Tuhan kita. Bagaimana Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup bersama kita. Nah, ini dikupas tuntas di dalam buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kelima. Ya, tadi lagi beliau mengatakan bahwa bukti agama yang hidup itu adalah memiliki manifestasi Tuhan yang hidup juga. Kemudian Hazrat Ahmad alaihissalam selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan mukjizat dan mengapa mukjizat itu harus ada. Ini pun juga dikupas di dalam buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kelima. Beliau menambahkan bahwa adanya mukjizat yang nyata merupakan tanda-tanda dari suatu agama yang hidup dan bukan hanya didasari oleh hikayat-hikayat ataupun cerita-cerita yang lama saja. Kemudian bab kedua dari jilid yang kelima tersebut dari buku Barahin Ahmadiyah itu, ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengemukakan pemenuhan perwujudan dari apa saja yang diulas di dalam 4 jilid sebelumnya. Ya. Di dalam ukuran waktu lebih kurang 25 tahun yang berlalu, ya, dalam kurun waktu itu banyak sekali kabar gaib yang telah terpenuhi dan ratusan wahyu-wahyu telah disampaikan kepada semua umat di mana mereka menjadi saksi akan kebenaran dan hal yang dikemukakan. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya. Kenapa ada kurun waktu ataupun rentang waktu ya lebih dari 20 tahun antara jilid yang keempat dengan jilid yang kelima ini? Ya, kalau jilid 1, 2, 3, 4 itu kan bersusunan, tidak terlalu berjauhan waktunya. Tapi ini puluhan waktu sampai 23, 25 tahun ya baru diterbitkan lagi jilid yang kelima. Ya, karena Hadrat Masih Maud salam ingin menjelaskan ya bahwa banyak nubuatan-nubuatan yang telah beliau tulis di dalam buku Barahin Ahmadiyah yang sebelumnya, dan beliau ulas kembali di dalam buku jilid yang kelima, bagaimana penggenapan ataupun penzahiran daripada nubuatan-nubuatan tersebut. Ya, jadi inilah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala kenapa beliau memiliki rentang waktu yang jauh antara penulisan buku jilid yang keempat, buku Barahin Ahmadiyah yang keempat, dengan buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kelima. Ya, karena beliau ingin mengulas bagaimana pembuktian ya dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam tulisan-tulisan beliau sebelumnya. Dan beliau review kembali, beliau ulas kembali dan beliau buktikan ya penggenapan wahyu ataupun nubuatan tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa beliau juga mengemukakan kepada para pembaca tentang semua bantuan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan semua masalah tersebut. Semua hal ini menurut beliau merupakan bukti kebenaran wujud suci Nabi Muhammad SAW
dan bahwa hal tersebut juga menjadi bukti tentang kebenaran semua pengakuan beliau sebagai wujud yang mendapat penugasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini juga dibahas tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam berdasarkan argumentasi dan beberapa ayat suci Al-Qur'an, ya. Di sini beliau juga mengemukakan bahwa bagaimana menurut beliau itu, ya, satu bantuan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau itu betul-betul orang yang memiliki ketauhidan yang begitu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tulis di dalam buku jilid yang kelima itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membantu beliau. Dan beliau katakan inilah sebagai bukti kebenaran daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga, ya, itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan dengan dunia ini. Nah, Hazrat Masih Maud memberikan bukti di dalam buku tersebut bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mendukung semua kebenaran-kebenaran beliau. Semua pengakuan ataupun wujud yang beliau utus itu beliau adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau membuktikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan terhadap istilahnya wujud beliau ataupun terhadap apa yang beliau dakwakan itu. Dan di dalam buku ini juga, ya, sebagai satu hal yang penting juga beliau mengulas ataupun memberikan dalil tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa beliau sampaikan argumentasi ini? Karena memang ini pun juga menjadi dasar ataupun menjadi fondasi tentang hidup matinya Islam. Ya, artinya barometernya itu ada di dalam kewafatan Nabi Isa tadi. Ya. Karena kalau umat Islam dia masih memiliki akidah ataupun keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup, ya, itu mau tak mau itu secara tidak langsung ataupun secara tidak sadar dia mendukung agama Nasrani. Nah, oleh karena itu Hazrat Masih Maud di dalam buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kelima itu mengupas tuntas dalil-dalil dan juga argumentasi mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa pada jilid yang kelima itu terdapat juga suplemen atau asupan yang begitu sangat panjang mengenai penjelasan atas keberatan-keberatan yang dilontarkan orang-orang. Khususnya beberapa dari mereka seperti Muhammad Ikramullah dan juga Shahjahanpur. Kemudian Maulvi Abu Said Muhammad Hussein, kemudian Sayyid Muhammad Abdul Wahid dari Benggala, dan juga Rashid Ahmad Gahonggi. Nah, jadi beliau pun juga di dalam buku yang kelima itu, ya, menjelaskan ataupun menjawab keberatan-keberatan yang dilontarkan kepada beliau. Ya, salah satunya dari beberapa orang tadi, ya, Muhammad Ikramullah dari Shahjahanpur, kemudian Abu Syahid, ya, kemudian juga Sayyid Muhammad Abdul Wahid dari Benggala, dan juga Rashid Ahmad Gahonggi. Ya, jadi mereka yang melontarkan keberatan-keberatan, ya, baik tentang Islam, tentang Rasulullah SAW, bahkan tentang pendakwaan Hazrat Masih Maud ya, beliau jawab secara tuntas keberatan-keberatan tersebut. Dan setelah beliau menyampaikan suplemen ataupun asupan tadi, Hazrat Masih Maud menulis kata-kata penutup. Di dalam kata penutup itu beliau mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Islam. Kemudian bagaimana begitu sempurnanya dan unggulnya ajaran-ajaran yang diberikan oleh Al-Quran. Dan pemenuhan semua kabar-kabar gaib sebagaimana janji Tuhan kepada beliau. Di dalam keempat jilid sebelumnya serta penjelasan tentang wahyu di mana beliau disebut sebagai Isa alaihissalam. Ya, dan juga sudah saya sampaikan ya bahwa di dalam kata penutup buku Barahin Ahmadiyah dalam jilid yang kelima itu, ya, beliau juga menyampaikan penggenapan ataupun pemenuhan dari semua kabar gaib ataupun nubuatan-nubuatan sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud salam, ya. Dan juga beliau tadi mengatakan kenapa aku dikatakan sebagai Isa pun juga dijelaskan di dalam buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kelima itu. Dan sebagai penutup dari buku Barahin Ahmad itu beliau, ya, mengemukakan sebuah pengakuan bahwa beliau menyampaikan seperti ini.
Aku menyampaikan di sini bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sangat tepat. Sekarang ini adalah saat di mana sebagian besar manusia telah menjadi mirip Yahudi. Mereka tidak hanya telah meninggalkan ketakwaan kepada Tuhan dan kesucian hati, bahkan mereka telah menjadi orang-orang Yahudi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjadi musuh kebenaran. Sebagai imbalan atas hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama Al-Masih kepadaku. Bukan semata-mata aku yang ingin menyeru manusia kepadaku, ya. Namun sesungguhnya abad inilah yang telah menyeruku, yaitu kedatanganku adalah kebutuhan masa ini. Jadi inilah seruan terakhir ya di dalam buku Barahin Ahmadiyah yang beliau sampaikan kepada kita semua, ya. Karena memang kedatangan beliau ataupun pendakwaan beliau itu bukan semata-mata datang dari kehendak ataupun keinginan beliau sendiri, tidak, ya. Karena memang ini tuntutan zaman, ya, tuntutan situasi ataupun kondisi menghendaki harus ada, ya, seorang imam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikhabar gaiban oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, itulah pengenalan dari buku Barahin Ahmadiyah. Ya, jadi bagaimana isi-isi pokok yang ada di dalamnya, ya. Memang ini juga belum diterjemahkan seutuhnya ataupun semuanya, ya, baru mungkin quote-quote-nya saja yang sudah ada, tapi di sini kita sudah mengetahui bahwa bagaimana esensi ataupun resume, ya, dari buku Barahin Ahmadiyah itu. Ya, intinya buku Barahin Ahmadiyah itu membahas bahwa bagaimana Islam itu adalah agama yang hidup, ya. Kemudian Islam itu memiliki Tuhan yang hidup, ya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memiliki Al-Qur'an ataupun kitab suci yang hidup, memiliki nabi yang hidup, ya. Ya, jadi disitulah Hazrat Masih Maud Salam menguraikan dengan begitu sangat luas, menguraikan begitu dengan sangat panjang lebar, sehingga bisa menutup dan membungkam semua musuh-musuh Islam yang selalu melontarkan caci maki, hinaan, keberatan, dan lain sebagainya. Baik kepada agama Islam, kepada yang mulia Rasulullah SAW, dan kepada Tuhan kita, ya, kepada Tuhan Islam. Beliau menjawab secara terperinci, menjawab dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga tidak ada keberatan lagi, ya. Dan saat itu pun juga banyak orang-orang dari umat Islam sendiri, bahkan para ulama-ulama besar pun mereview ataupun meresume bagaimana bahagianya dengan adanya buku yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud Salam. Jadi seolah-olah Islam itu satu memiliki kehidupan baru, memiliki darah yang baru lagi. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin untuk sementara, ya, pengajian kita, ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada waktu lebih kurang sekitar ya mungkin 5 atau 4 menit lagi, ya. Jadi kita akan pergunakan waktu ini untuk berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan acara tarbiyat online kita ini terus diberikan berkah yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita bisa diberikan keistiqomahan, ya, ataupun keteguhan di dalam hati, ya, untuk terus mengikuti acara tarbiyat ini, ya. Karena apapun ceritanya, ya, kita berusaha untuk mentaati apa yang disampaikan ataupun diinstruksikan oleh imam kita tercinta, ya, oleh Huzur, ya, bahwa di saat ini, ya, taklim ataupun tarbiyat tidak boleh berhenti, dan salah satunya dengan cara melaksanakan online seperti ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah yang sebesar-besarnya kepada kita, dan kita akan senantiasa terus berada di dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, untuk memanfaatkan waktu yang
terakhir ini, yang sempit ini, ya kita akan tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Doa kita mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana Allahumma inna naj'aluka Rabbi kullu syai'in khadimuka Rabbi kullu wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna wa'fu 'anna waghfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana innaka antas du'a wa tub 'alaina. Amin. Baiklah, jazakumullah khairan jaza atas partisipasinya. Ya. Sekali lagi ya, kita tetap jaga kesehatan, ya. Jangan ikuti protokol kesehatan, ya. Usahakan tetap di rumah, ya. Kemudian menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan dan jangan lupa memakai masker. Mudah-mudahan kita semua sehat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.